menyiksa aku. Tolong Kak, aku minta ampun. Kristi terus memohon sambil menangis. Tetapi ketiga kakak kelasnya terus saja melanjutkan aksinya. Tubuh gadis berkacamata itu diikat di sebuah kamar mandi yang terletak paling ujung di sekolah itu. Satu ember air diguyurkan ke tubuh gadis itu hingga basah kuyup. Doni melihat tubuh Kristi yang montok dalam balutan pakaian yang basah membuat nafsu birahinya meronta. Dia pun mendekati dan melakukan pelecehan terhadap gadis lemah itu. Sedangkan Mona dan Prita hanya tertawa penuh kepuasan melihat musuhnya diperlakukan tidak senonoh oleh teman lelakinya. Rasain lo anak cupu, jangan mentang-mentang lo anak kepala sekolah terus merasa sok hebat, ucap Mona penuh kebencian sambil membuang kacamata milik gadis itu. Dengar ya cupu, jangan sekali-sekali lo deketin Akmal. Dia pacar gue. Kalau masih nekat, gue habisin lo, ancam Prita sambil menjambak rambut Kristi, kemudian menghempaskannya. Setelah puas menyiksa, mereka bertiga pergi meninggalkan Kristi tanpa melepaskan ikatan di tangannya. Gadis itu menggigil kedinginan. Pandangannya tak jelas karena kacamatanya telah dilepas paksa oleh kakak kelasnya itu. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Kristi berteriak minta tolong. Namun tak seorang pun yang mendengar suaranya. Gadis yang mempunyai riwayat penyakit asma itu mengalami kesusahan untuk bernapas hingga akhirnya pingsan. Sementara di dalam kelas, Sisi dan Meta bertanya-tanya, kenapa Kristi ke kamar mandi lama sekali? Mereka berdua mulai cemas. Jangan-jangan sahabat mereka itu asmanya kambuh dan pingsan di kamar mandi. Keduanya berinisiatif meminta izin kepada guru untuk pergi mencari Kristi di kamar mandi. Pak Yanto, tukang kebun di sekolah itu, terkejut saat akan membersihkan kamar mandi yang terletak paling ujung. Dilihatnya sesosok tubuh yang ia kenal dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan dalam keadaan pingsan. Tolong! Pak Yanto yang terkejut dan panik teriak minta tolong. Sisi dan Meta yang pertama kali mendengar teriakan Pak Yanto bergegas menghampiri. Keduanya pun berteriak histeris saat melihat kondisi sahabatnya yang begitu memprihatinkan. Mereka dengan cekatan membantu tukang kebun itu untuk melepaskan ikatan di tangan Kristi. Setelah ikatan lepas, Pak Yanto mengangkat tubuh gadis malang itu untuk dibawa ke UKS. Sesampainya di ruang UKS, Sisi dan Meta membantu menggantikan pakaian sahabatnya yang basah dengan pakaian kering agar suhu tubuhnya kembali normal. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas UKS, ternyata Kristi harus segera dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang sangat lemah dan kesulitan bernapas. Tak lama kemudian, mobil ambulan datang dan membawa gadis itu menuju rumah sakit terdekat. Sisi dan Meta yang ikut serta mengantar sahabatnya itu mencoba menelpon Pak Rahmat, ayah Kristi yang menjabat sebagai kepala sekolah swasta. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah sakit yang dituju. 2 orang perawat mendorong belangkar dan membawa Kristi masuk ke ruang ICU. Beberapa saat kemudian, Pak Rahmat datang dengan wajah cemas. Sisi, Meta, apa yang terjadi pada anak saya? Tanyanya panik dan langsung masuk untuk melihat keadaan putrinya. Saat dalam pemeriksaan dokter, gadis itu siuman. Ayah, panggilnya lemah. Pak Rahmat mendekat, menggenggam erat tangan putrinya yang terasa dingin dan kesedihan yang menggelayut di wajahnya. Siapa yang telah membuatmu seperti ini, nak? Tanyanya sambil mencium tangan putri kesayangannya itu.
Bulir bening menyembul dari sudut mata melihat kondisi putrinya yang sangat mengkhawatirkan. Namun, yang ditanya tak lagi mampu menjawab. Napasnya sesak. Selang oksigen yang terpasang di hidungnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Gadis itu meregang nyawa dalam pelukan sang ayah. Napas semakin tersengal. Suhu tubuhnya semakin dingin dengan keringat yang terus keluar. Mulutnya menganga. Detak jantung semakin lemah. Napasnya sudah berada di tenggorokan. Dan satu hembusan nafas terakhirnya telah membawanya ke alam abadi. Pak Rahmat berteriak memanggil putrinya yang kini sudah berhenti detak jantungnya. "Bangun, Nak! Jangan tinggalkan ayah! Kamu gak boleh mati! Bangun, anakku!" Pak Rahmat terus saja meraung-raung sambil mengguncang tubuh Kristi. Dipeluk dan diciumnya wajah gadis belia yang kini telah terbujur kaku itu. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Pak Rahmat. Begitu pula dengan kedua sahabat baik pendiang Kristi. Tetapi tidak demikian dengan ketiga pelaku pembulian itu, yang justru merasa senang karena tidak ada lagi yang menjadi ancaman buat mereka. Malam itu, Rita, Mona, dan Dino baru pulang dari acara pesta Valentine. Dalam keadaan mabuk, Doni mengemudikan mobil, diputarnya musik dengan keras. Tubuh mereka bergoyang mengikuti irama musik. Dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Tiba-tiba, Doni menginjak pedal rem secara mendadak. Hingga timbul suara decitan keras dari ban mobil tersebut. Dan membuat kedua teman terkejut. Di depan, mereka melintas orang laki-laki yang selama ini diincar oleh Prita, yaitu Akmal. Gadis itu membuka pintu mobil dan turun. Lalu menghampiri pemuda idamannya. "Akmal!" teriak Prita memanggil. Namun yang dipanggil tidak mempedulikannya. Gadis berambut warna pelangi itu terus mengejar dan memanggil. Ia tidak lagi peduli kemana arah kakinya melangkah. Semakin jauh, ia meninggalkan temannya yang masih di dalam mobil. Akmal menghentikan langkah. Prita mendekat dan menyentuh tangannya. Pemuda itu membalikkan badannya menghadap ke arah Prita. Seketika, gadis itu menjerit histeris ketika yang dilihatnya bukan wajah Akmal, melainkan wajah adik kelasnya yang pernah disiksa dulu. Wajah itu pucat dan rusak. Prita berlari sekencang mungkin menjauh dari sosok Kristi yang sudah menjadi hantu. Namun, sosok itu telah menghadang lagi di depannya. Ketakutannya semakin menjadi. Ia terus berlari ke arah jalan raya, berharap ada yang menolongnya. Benar saja, sebuah mobil melintas. Ia menghadang laju mobil tersebut. Naas, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi itu justru menabraknya. Tubuhnya terpelanting dan kemudian mendarat di aspal jalan. Kepalanya sudah tak utuh lagi. Darah mengalir bersamaan dengan embusan nafas terakhirnya. Dua pengendara mobil itu berhenti. Ternyata mereka adalah Doni dan Mona. Keduanya ketakutan melihat tubuh sahabatnya tergeletak tak bernyawa. Mereka berusaha kabur dari tempat kejadian. Tetapi sial, mobilnya mogok. Di saat sedang berusaha menghidupkan kembali mobilnya, Doni melihat sesuatu yang berada di kursi belakang lewat kaca spion. Perlahan, ia menoleh ke belakang dengan rasa ketakutannya, tetapi tidak ada apapun di sana. Di saat yang bersamaan, Mona melihat sosok mengerikan itu merayap ke kaca depan mobil. Ia menjerit sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Lo lihat apa, Mon? Tanya Doni panik. Itu, Don, jawab Mona sambil menunjuk ke depannya.
Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh menimpa bagian depan mobil. Wajahnya mengerikan, dengan darah meleleh dari sudut mata dan bibirnya. Sosok itu merayap mendekati mereka. Dan yang lebih membuat dua remaja itu ketakutan adalah kedua tangan makhluk itu mampu menembus kaca mobil. Tangan itu menggapai-gapai ke arah mereka. Keduanya berusaha keluar dari mobil dan berlari. Namun, langkah mereka seperti terkunci. Doni dan Mona seperti ditarik mundur. Tubuh Mona terperangkat ke udara, mengambang sebentar, kemudian jatuh terhempas ke tanah. Darah segar mengalir dari mulut dan hidung Mona. Matanya mendelik, tubuhnya menggelepar. Sesaat kemudian, gadis itu tak bergerak lagi. Kini tinggallah Doni sendirian. Ia menyaksikan dua orang temannya tewas mengenaskan. Ia mencoba masuk mobil dan menghidupkan kembali mesinnya. Berhasil. Kali ini ia langsung tancap gas sekencang mungkin untuk menghindari kejaran sosok mengerikan itu. Namun usahanya untuk lolos dari maut justru menjadikan jalannya untuk menjemput maut. Mobil yang ia kemudikan menerobos pembatas jalan dan terjun bebas ke dalam sungai yang kering. Mobil yang mendarat itu mendarat di dasar sungai dan kemudian terbakar. Sesosok bayangan putih melayang menjauh dengan suara kikikan yang mengerikan.